Tidak pernah kuduga, kejadianku ini akhirnya membuat mataku terbuka. Bahwa makhluk halus itu nyata dan berada di sekitar kita. Mungkin di dimensi yang lain dari tempat kita berada ini, ada tempat makhluk astral lainnya tinggal. Apa pernah kamu bayangkan kalau dulu sebelum rumah kamu itu dibangun, dulunya pernah ada kejadian apa? Atau rumah siapa gitu? Mulailah kamu coba pikirkan. Mungkin jika kamu tahu, kamu akan terkejut. Setelah lulus dari kuliah, aku mulai bekerja sebagai PR di salah satu resto. Dari rumahku ke tempat kerjaku itu cukup jauh. Atas izin orang tuaku, aku pun diperkenankan menginap di rumah saudaraku. Katanya ada rumah kosong di dekat rumah saudaraku itu. Jadi, aku bisa tinggal di sana. Rumah itu sebenarnya punya saudaraku yang tinggal di luar negeri. Jadi kalau pulang ke Indonesia, agar tidak usah menyewa hotel bermalam-malam, akhirnya dia memutuskan membeli rumah yang jaraknya tidak jauh dari rumah saudaraku yang lain. Rumah ini bisa dibilang sehari-harinya kosong. Ya, lumayan juga aku bisa tinggal di sana. Daripada ngekos kan, perlu biaya lagi. Rumah ini masih bergaya zaman Belanda. Dengan lantai yang masih hitam, dan tembok serta jendela dengan tralis besi yang khas rumah zaman dulu. Ada 4 kamar di sini. Begitu masuk dari pintu utama, langsung dihadapkan dengan ruangan luas. Dengan 1 kamar mandi yang ada di pojok dekat dapur, khas bangunan lama. Aku hanya membawa koper bajuku dan beberapa perlengkapan saja. Karena pastinya seminggu sekali aku pulang ke rumah. Singkat cerita, hari pertama, kedua dan seterusnya aku jalani di rumah itu. Tidak ada masalah apapun. Karena hampir setiap hari aku pulang jam 12 malam. Dan sampai rumah, aku pun langsung tertidur. Sampai sekitar seminggu aku tinggal di sana, hal itu terjadi.
Malam itu aku pulang lebih cepat karena tidak enak badan. Belum lagi hujan yang tak kunjung reda. Sampai di rumah, aku bersih-bersih lalu membuat teh hangat. Aku duduk di ruang tengah sambil memainkan handphoneku. Di rumahku itu tidak ada TV atau radio. Jadi benar-benar sepi. Yang ku dengar hanyalah suara hujan yang menderu di luar rumah ini. Aku menarik selimut dan menutupi badanku. Aku juga merasa agak demam saat itu. Ada udara dingin yang berhembus. Dari mana nih? Setelah kulihat, ternyata berasal dari suatu jendela di dekat dapur yang mengarah ke halaman belakang. Aku pun beranjak dan menutupinya. Aku baru sadar ada jendela di situ. Jangan-jangan memang selama ini aku tidak pernah menutup jendela itu. Ah, sudahlah. Pikirku positif. Lalu aku pun kembali ke sofa ruang tengah dan kembali tidur-tiduran. Aku hanya bisa tertidur lemas. Belum sampai 5 menit, tiba-tiba saja ku tengok ke belakangku. Loh, kok jendela yang sudah kukunci itu terbuka lagi? Mungkin sudah rusak kali ya kuncinya. Aku pun beranjak dan mengunci kembali jendela itu. Dan baru saja aku melangkah balik, jendela itu terbuka lagi. Hah? Kenapa nih? Aku pun perlahan berbalik ke arah jendela itu. Jendela itu terbuka ke arah luar dan dilindungi tralis besi. Dari balik jendela hanya terlihat halaman kosong saja. Dan terlihat pohon mangga yang cukup besar yang terlihat karena cahaya dari lampu di dapur. Kini jendela itu terbuka semakin lebar. Aku pun menarik jendela itu untuk menutupnya lagi. Belum sempat aku tutup jendela itu, tiba-tiba
mengagetkanku dari bawah jendela. Dan dia muncul tepat di depan wajahku. Sontak aku terjatuh. Dan seketika sosok itu pun hilang. Jantungku berdegup kencang. Kulihat jendela itu kini terbuka semakin lebar. Dan terdengar suara rintihan perempuan. Dan ketika kulihat, astaga! Di bawah pohon mangga itu, kini kulihat berdiri sosok perempuan yang sempat kulihat tadi. Rambutnya panjang. Dan kini kulihat yang sebelumnya kulihat, dia memakai baju merah. Ternyata tidak. Dia memakai baju putih namun menjadi merah dari darah yang keluar dari mulutnya. Dia seperti muntah-muntah kesakitan. Dan dia juga terdengar seperti meminta tolong sambil melihat ke dalam rumah dari jendela ini. Entah kenapa, ketika itu kepalaku pusing sekali. Kurasakan badanku seakan terbawa melayang. Dan ketika kulihat lagi, aku seperti melayang. Dan aku bisa melihat kondisi rumah itu. Seakan berhalusinasi, aku melihat di sana ada sepasang suami istri yang didatangi tentara-tentara Belanda. Sang istri itu sedang hamil. Dan kulihat tentara-tentara itu menghabisi suaminya di dalam rumah. Dan perempuan itu dibawa ke halaman belakang, lalu disiksa. Baju putihnya itu berubah menjadi merah darah. Dan dia terus berteriak minta tolong. Sampai ketika itu, aku mendengar ada suara-suara orang yang mengaji. Dan saat itu, aku lihat ada cahaya terang. Dan aku pun terbangun. Kulihat ada saudaraku di sampingku yang sedang berdoa. Dan beberapa orang lainnya. Katanya aku kesurupan. Singkat cerita, aku pun menceritakan apa yang kualami. Dan memang benar. Konon, dulu penghuni di sini adalah sepasang suami istri yang meninggal saat zaman penjajahan dulu. Lalu mitos yang beredar, ada satu jendela yang tidak boleh ditutup di rumah itu. Jika ditutup,
maka perempuan itu akan marah. Dulu perempuan itu hanya bisa menatap terakhir kali suaminya dari jendela itu. Aku tidak tahu bahwa jendela itu tidak boleh ditutup. Dan karena hal itu juga, mungkin aku pun akhirnya diganggu oleh hantu perempuan itu.